Edis TV ternyata adalah orang Lampung menurut Bang Rudi Yohanes ya. Kalau kalian lihat videonya ya. Banyak orang-orang yang tidak suka dengan dia, ingin mendatangi Edis. Bahkan ada orang yang ingin melaporkan Edis. Kawan-kawan, Edi sudah berani membuka rahasia dirinya di mana. Kalau dulu dia di Bandar Lampung, saya tahu. Bandar Lampungnya di mana? Itu saya nggak tahu. Dia tinggal di daerah sawit ya. Kiri kanan sekelilingnya itu sawit. Karena dia orang yang pertama berdiskusi bincang-bincang dengan dia tampak wajah. Dan lokasinya di mana akulah. Jadi aku tahu rumahnya itu memiliki sofa warna ungu. Saya tahu. Ya, waktu itu dia masih unyu-unyu. Baru tamat SMA kok nggak salah ya. Baru tamat SMA, dia sering berdiskusi sama saya lama-lama dia cerdas. Yang paling ku ingat sofanya itu warna ungu. Ya. Nanti boleh ditanya kalau dia live tanya, "Dis, Bang Rudi pernah bilang sofa kau waktu pertama kali bicara dengan dia warna ungu," bilang. Kalau nggak salah rumahnya pun ungu. Ya, ungu biru-biru kayak ungu itu ya. Jadi saya paham sekali. Nah, kawan-kawan sekarang Edis di mana? Kita buka ini dia sekarang. Iya. Aduh. Ini si Edis ya. Mungkinkah berdiri rumah apologet di sini? Ya. Dia punya cita-cita mau membangun rumah apologet. Nah, di sini dibuat dia nih Los Angeles, California Temple. Temple ya. Di Los Angeles dia kawan ya. Nah ini Los Angeles ya. Jadi dia sudah di USA. Saya tahu dia di USA dari siapa. Jadi di USA ini ada perkumpulan orang-orang Batak. Orang-orang Batak yang di Amerika. Mereka punya gereja. Pastornya atau pendetanya itu orang Karo kalau nggak salah ya. Istrinya Boru Shimomura. Nah, mertuanya Shimomura ini juga di Amerika ya kawan-kawannya. Beliau punya usahanya banyak. Dan di Amerika itu sudah mulai, boleh dikatakan usahanya berkembang. Jadi mereka kumpul di situ orang-orang Batak. Tepatnya orang Indonesia lah, janganlah orang Batak ya, karena terlalu apa kali. Orang Indonesia lah situ. Mereka beribadah situ, mereka berkumpul. Jadi apapun yang terjadi di Indonesia ini mereka paham. Dan mereka tahu ya. Makanya mereka berusaha mencari solusi. Siapa yang mau berangkat ke luar negeri, mereka akan fasilitasi, terutama di Amerika ya. Penginapan dikasih, tempat tinggal, pekerjaan dikasih. Makanya orang yang pertama ke sana itu Edis inilah. Ya, yang dari apologet di Indonesia ya. Bukan apologet yang sudah di luar negeri kian. Ya. Dan Edis berhasil sampai ke sana kawan. Puji Tuhan dia sampai di sana dengan selamat. Padahal dia hanya sendiri, selamat itu tetap ikut kawan. Lucu ya. Di mana-mana orang selalu bicara selamat, selamat. Nah, sekarang Edi sudah di luar negeri kawan, di Los Angeles. Bagaimana dengan Kaderun dan Kel Edai. Kasihan aku melihat mereka kawan. Nafsu kuat mau menangkap Edis, sekarang nggak bisa lagi. Tapi satu yang kuhargai dari si Edis, dia tidak seperti Paul Zhang. Mentang-mentang sudah di luar negeri, dia bicara apa saja. Kalau Edis kan masih agak direm-rem dia ya. Kalau Paul Zhang dulu kan sampai masuk TV One itu kan. Karena dia mengatakan sesuatu yang memang sangat-sangat luar biasa. Dia Nabi ke-26. Paham ya? Kalau Edis aku pikir dia nggak akan seberani itulah. Meskipun dia sudah di USA. Kita berdoa dia biar ketemu Pak Saifuddin Ibrahim. Ya, memang menjadi apologet yang bukan hanya menjelaskan iman Kristen memang sangat sulit ya teman-teman. Apologet Kristen tidak sebebas apologet di luar Kristen dalam hal berbicara. Misalnya seperti Rudi Simamora. Banyak orang yang tidak suka mendengar dia berbicara karena dia juga membahas agama orang lain. Tetapi dengan orang-orang ini yang berada di luar negeri, mereka mungkin lebih bebas dalam hal mengeluarkan pendapat. Karena tiap-tiap negara memiliki aturan dan undang-undang sendiri. Tetapi kalau saya secara pribadi teman-teman, saya lebih senang menjelaskan keimanan Kristen saja. Selain saya juga tidak menguasai materi agama orang lain. Tetapi sekalipun saya menjelaskan keimanan Kristen, itu juga banyak yang tidak suka. Kalian bisa cek kolom-kolom komentar. Saya hanya menjelaskan iman Kristen. Nah, mereka mengeluarkan komentar-komentar yang negatif. Padahal saya menjelaskan iman Kristen. Ketika kita sudah menjelaskan iman Kristen dan orang lain merasa tidak suka,
itulah yang dimaksud Tuhan Yesus memikul salib. Bagaimana menurut kalian teman-teman? Kasih di kolom komentar.